Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena tadi audionya itu ndak nyala, di sini Ustazah jelaskan lewat video gitu ya. Jadi mohon maaf karena kesalahan teknis eh, kendala audio tadi ya. Nah di sini materi kita hari ini itu memupuk kebersamaan dalam sholat berjamaah, ada di bab 3. Nah, pembahasan pertama itu ada azan dan iqamah. Jadi apa itu azan, apa itu iqamah? Azan itu secara bahasa, arti dari azan itu kan bahasa Arab. Nah, secara bahasa arti umumnya itu artinya pengumuman atau pemberitahuan. Nah, tapi kalau dijabarkan secara istilah, azan artinya perkataan tertentu yang berguna memberitahukan masuknya waktu sholat yang fardu. Jadi azan itu adalah perkataan yang dilafatkan oleh muadzin untuk memberitahukan masyarakat umat Islam bahwa telah masuk sholat fardu gitu. Jadi fungsinya azan itu sebagai pengingat agar orang-orang muslim itu kan banyak aktivitasnya. Jadi ketika mereka lalai terus mendengar azan, mereka itu diingatkan, oh ini sudah masuk waktu sholat fardu, udah masuk waktu sholat zuhur, udah masuk sholat asar gitu ya. Terus habis itu iqamah. Apa itu iqamah? Iqamah adalah pertanda sholat jamaah dimulai. Nah gini, jadi bedanya azan sama iqamah, azan itu masuk waktu sholat. Nah kalau iqamah tanda bahwa sholat jamaah akan dimulai. Jadi khusus buat sholat jamaah saja. Hukum azan dan iqamah ialah sunnah. Jadi sebenarnya hukum azan dan iqamah menurut jumhur ulama, menurut mayoritas para ulama itu sunnah. Syarat azan: pertama, telah masuk waktu sholat. Kedua, harus berbahasa Arab. 3, tidak bersautan. Jadi maksudnya tidak bersautan itu misal yang mengumandangkan azan itu ada 4 orang. Jadi Allahu Akbarnya itu orang pertama, asyhadu alla ilaha illallah itu orang kedua, dan seterusnya, itu nggak boleh. Jadi harus 1 orang gitu, maksud dari tidak bersautan kayak gitu. Habis itu yang keempat, muslim laki-laki, akil dan balik. Jadi kalau umpamanya dia seorang muslim tapi perempuan mau azan, nggak boleh, harus laki-laki, harus akil, orang yang berakal, jadi nggak boleh dalam keadaan tidak sadar, dan balik gitu ya. Terus habis itu tertib lafalnya. Jadi adzan itu kan lafal-lafal adzan kan ada lafal-lafal tertentu, ada bacaan tertentu. Itu bacaannya harus tertib. Jadi nggak boleh kalau umpamanya asyhadu alla ilaha illallah itu diucapkan di urutan pertama, gitu nggak boleh gitu ya. Harus urut gitu. Selanjutnya tentang sholat berjamaah. Nah ini materi inti kita. Ketentuan pertama, ketentuan sholat jamaah. Apa sih itu sholat jamaah? Jamaah itu juga bahasa Arab. Bahasa Arab arti jamaah dari bahasa Arab itu artinya kumpulan atau bersama-sama. Terus habis itu kalau dijabarin arti jamaah itu yaitu menurut istilah, sholat jamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Salah satunya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum gitu. Jadi jamaah itu artinya bersama-sama. Maksudnya sholat yang dilakukan secara bersama-sama, bareng-bareng. Yang minimal 2 orang, yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum. Minimal 2 orang, lebih bagus gitu. Terus habis itu hukum sholat jamaah adalah sunnah. Jadi menurut jumhur ulama juga, menurut mayoritas para ulama, hukum sholat jamaah itu sunnah gitu. Kok bisa sunnah? Itu dalilnya dari dari hadis Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Muslim. Jadi redaksi lebih utama, kata-kata lebih utama daripada sholat sendirian itu yang dimaksud bahwa hukum sholat berjamaah menurut mayoritas ulama itu sunnah gitu ya. Terus habis itu syarat menjadi imam dan makmum. Yang pertama kita bahas dulu syarat menjadi imam. Pertama, orang yang lebih dalam ilmu agamanya. Jadi imam itu harus paham ilmu agama seperti fikih, tafsir, bahasa Arab dan lain sebagainya gitu. Kenapa? Soalnya dia jadi kalau umpamanya jadi imam kan dia jadi pemimpin. Nah, orang pemimpin itu harus lebih paham tentang apa yang didalaminya, apa yang dikerjakannya daripada pengikut gitu. Jadi yang namanya pemimpin dia harus lebih paham biar nggak terjadi kesalahan gitu. Terus habis itu yang kedua, syarat kedua menjadi imam, orang yang lebih fasih bacaannya, orang yang lebih fasih bacaan Al-Qur'annya dan banyak hafalannya. Kok bisa lebih fasih dan lebih banyak hafalannya? Soalnya kalau umpamanya imam, dia kan pemimpin juga. Jadi agar tidak lupa, agar sholatnya itu lancar. Jadi kalau sholatnya lancar dia lebih khusyuk juga gitu. Terus habis itu kalau umpamanya baca Al-Qur'annya salah, dia makmum itu kan kurang bisa menghayati gitu jadinya. Jadi dianjurkan untuk lebih fasih bacaan Al-Qur'an dan lebih banyak hafalannya. Terus yang ketiga, orang yang lebih tua umurnya dan baik penampilannya. Nah, di sini kok bisa lebih tua umurnya dan baik penampilannya? Karena orang tua itu cenderung lebih banyak pengalamannya, lebih banyak pemahamannya. Jadi kalau umpamanya ada yang lebih tua, diutamakan yang lebih tua. Dan baik penampilannya, maksud dari penampilan itu agar seorang pemimpin itu kan cenderung untuk dihormati, disegani. Jadi kalau penampilannya itu mendukung, baik penampilannya, dia lebih cenderung untuk disegani. Seorang imam lebih cenderung untuk disegani gitu. Terus habis itu orang yang berakhlak mulia, sudah pasti ya. Imam berdiri di depan makmum, itu juga pasti. Imam berniat menjadi imam, itu juga sudah pasti. Jadi ketentuan untuk menjadi imam itu ada 6 yang disebutkan tadi. Kemudian selanjutnya ketentuan untuk menjadi makmum. Pertama, berniat menjadi makmum. Kedua, mengetahui dan mengikuti gerak-gerik imam. Ketiga, tidak mendahului imam dalam gerakan sholat. Nah, untuk poin ketiga ini harus benar-benar diperhatikan karena saya banyak memperhatikan makmum yang mendahului imam gitu. Jadi ini harus benar-benar diingat sama teman-teman, kalau makmum itu tidak boleh mendahului gerakan imam. Terus habis itu selanjutnya berada dalam satu tempat dengan imam. Satu tempat itu satu ruangan, kalau di musola, kalau di lapangan, jadi satu tempat gitu. Terus tempat berdiri makmum tidak lebih maju daripada imam. Jadi posisinya makmum itu kalau makmumnya 2 itu kalau makmumnya cuma 1, jadi 1 imam 1 makmum, itu posisinya di samping imam tapi agak mundur sedikit. Jadi gini, posisi makmum sama imam ini batasnya itu tumitnya imam. Jadi kalau makmumnya lebih dari 2,
2 atau lebih, itu posisinya di belakang imam, tidak melebihi tumitnya imam. Nah, kalau umpamanya makmumnya cuma satu, jadi yang satu imam yang satu makmum, itu di samping imam tapi agak mundur sedikit gitu ya. Selanjutnya, cara melakukan sholat jamaah. Pertama, tempat makmum tidak boleh di depan imam. Kedua, mengikuti imam dalam semua gerakannya. Ketiga, mengetahui perpindahan-perpindahan imam dengan cara melihat langsung atau melihat sebagian saf atau mendengar suara imam atau mubalik. Nah, di sini jadi makmum itu kan posisinya di belakang imam. Nah, posisi jadi syarat sholat berjamaah itu harus mengetahui perpindahan imam dari berdiri ke ruku, dari ruku ke sujud, dari sujud ke duduk tasyahud gitu. Itu jadi makmum harus mengikuti. Nah, salah satu caranya itu dengar suara imam gitu. Makanya imam itu harus suaranya suara keras, harus suara lantang. Itu kewajiban imam agar suaranya terdengar oleh makmum gitu. Kemudian syarat cara melakukan sholat berjamaah keempat, jarak antara imam dan makmum tidak jauh. Jadi tadi yang saya jelaskan batasnya itu kalau makmum 2 atau lebih itu batasnya tumit. Kalau kalau makmumnya cuma satu, itu di samping imam cuman agak mundur sedikit. Kemudian makmum berniat menjadi makmum dalam sholat berjamaah. Selanjutnya, makmum masbuk. Nah, apa itu masbuk? Masbuk artinya tertinggal. Bahasa Arab masbuk itu artinya tertinggal. Jadi yang dimaksud makmum masbuk itu orang yang tertinggal atau datang terlambat untuk mengikuti sholat berjamaah ketika imamnya telah melakukan ruku. Jadi gini, masbuk itu artinya tertinggal, yang biasanya ketinggalan sholat jamaah. Misal sholat zuhur jamaah 4 rakaat, tapi ada satu makmum yang baru datang pas imam itu sudah rakaat kedua, makmumnya baru datang, masuk jamaah, sholat berjamaah gitu. Nah, tandanya dia masbuk itu ada di rukuknya imam. Jadi kalau umpamanya imam sudah ruku, kalau umpamanya makmumnya itu ketinggalan imam ruku, itu dihitung 1 rakaat gitu. Jadi tandanya ada di ruku ya. Terus selanjutnya, ketentuan makmum masbuk. Nah, gimana sih caranya makmum kalau umpamanya masbuk? Gimana caranya makmum itu kalau ketinggalan rakaat gitu? Yang pertama, niat sholat berjamaah, kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar, lalu langsung mengikuti gerakan imam. Jadi kalau imamnya itu lagi sujud, ya makmumnya itu takbiratul ihram kemudian langsung sujud gitu ya. Terus ikuti gerakan imam yang selanjutnya. Nah, terus habis itu dihitung mendapat 1 rakaat apabila masih sempat mendapati ruku bersama imam. Jadi yang saya jelaskan tadi, kalau umpamanya makmum itu masih sempat ruku bareng imam, dia masih dihitung 1 rakaat. Jadi dia nggak ketinggalan. Tapi kalau umpamanya makmum itu ketinggalan rukuknya imam, nggak sempat ruku bareng imam, dia udah ketinggalan gitu, dia udah namanya masbuk gitu. Kemudian mengganti rakaat yang tertinggal setelah salam. Jadi kalau umpamanya sholat jamaahnya itu sholat imam sudah selesai, imam sudah baca salam, baru makmum mengganti rakaat yang tertinggal gitu. Nah, jadi pelajaran kita hari ini ada tentang sholat jamaah, itu ada azan dan iqomah, ketentuan sholat berjamaah, syarat menjadi imam dan makmum,
cara melakukan sholat berjamaah dan makmum masbuk gitu ya. Jadi sebenarnya materi tentang sholat berjamaah ini ada beberapa, cuman karena minimnya media kita hanya bahas ini. Nah selengkapnya nanti adik-adik pelajari, didalami, bisa baca-baca atau lihat video atau audio-audio gitu ya. Jaga kesehatan, dan dianjurkan, ini pelajaran sudah didapat, dianjurkan untuk sholat berjamaah di rumah masing-masing bersama keluarga gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.